Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana khairas syuhur wa ikhtassa fihi bi inzalihil Qur'anil Karim Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi 'iwajil la'allahum yattaqun. Wassalatu wassalamu ala man unzila 'alaihil furqan bilisanin arabiyyin mubin. Al-iktifa wal iktisar, rekan-rekan kami semuanya, sebentar lagi kita akan menyambut suatu waktu di mana pada waktu itu Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan, secara utuh dari Lauhil Mahfuz menuju Baitul Izzah fi sama'id dunya, yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Untuk menjelaskan materi ini ada 3 poin yang disampaikan. Yang pertama, cara penurunan Al-Quran. Yang kedua, cara penyampaian wahyu oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, hikmah dibalik penurunan Al-Quran secara berangsur-angsur. Untuk menjelaskan 3 poin ini daripada referensi, yang pertama nanti akan kami ambil daripada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Munir, tafsir Fathul Qadir, dan juga Al-Itqan fi Ulumil Quran. Baik, yang pertama mengenai cara penurunan Al-Quran. Untuk menjelaskan yang pertama ini, kami akan mengutip kisah dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Dalam hadis tersebut disebutkan ada sahabat Atiyah bin Aswad yang bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, waqa'a fi qalbi asyakku min qawlihi ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sedangkan yang sahabat Atiyah bin Aswad ketahui, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad pada bulan Syawal, pada bulan Zulhijjah, pada bulan Zulqa'dah, pada bulan Safar, pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kemudian sahabat Ibnu Abbas menjawab, yang dikehendaki dari ketiga ayat tersebut adalah Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu secara keseluruhan, yakni bertepatan pada 17 Ramadan pada kala itu. Kemudian yang dikehendaki daripada apa yang kamu tanyakan, wahai Atiyah bin Aswad, itu penurunan Al-Quran dari Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, menurut qaul as-shah yang masyhur, Imam As-Suyuti mengatakan penurunan Al-Quran itu dimulai daripada Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu berada di langit dunia. Menurut Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, guru daripada Sayyid Al-Maliki, mengatakan Baitul Izzah itu berada di langit pertama. Jadi Al-Quran turun mulai dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah dulu. Itu secara jumlatan wahidah, secara keseluruhan utuh 30 juz. Kemudian baru dari sama'id dunia kepada Nabi Muhammad itu diturunkan oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur atau perlahan-lahan. Kemudian poin yang kedua, bagaimana cara penyampaian malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Setidaknya dalam kitab Al-Itqan, Imam Suyuti mengatakan ada 5 cara penyampaian wahyu oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, Jibril mendatangi Nabi Muhammad menyerupai bunyi lonceng. Dan cara pertama ini menurut Nabi Muhammad cara yang paling berat. Karena yang kita ketahui, bunyi lonceng itu kan
suaranya agak berising gitu ya, sehingga tidak nyaman didengar. Maka dari itu cara inilah yang paling berat menurut Nabi, sehingga Nabi itu mengatakan fama min marotin yuha ilayya illa zonantu anna nafsi itu bantu. Jadi sampai-sampai dengan cara ini Nabi Muhammad itu menyangka bahwasanya nyawanya akan diambil karena saking beratnya cara pertama ini. Kemudian cara yang kedua, Jibril menghujamkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Nabi bersabda, Inna ruhal qudus nafasa fi raw'i. Kemudian cara yang ketiga, Jibril mendatangi Nabi menyerupai seorang laki-laki. Nah, cara ini menurut Nabi wahwa ahwanu alayya. Menurut Nabi cara ini cara yang paling mudah bagiku dalam penyampaian wahyu. Karena ketika penyampaian wahyu itu dilakukan sesama manusia, itu kesannya seperti halnya bercakap-cakap pada umumnya. Kemudian yang keempat, Jibril mendatangi Nabi dalam keadaan tertidur. Kemudian yang kelima, Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad, ada kalanya dalam keadaan sadar seperti halnya pada saat malam Mi'raj ataupun dalam keadaan terjaga atau tertidur. Kemudian selanjutnya poin yang ketiga, yakni hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dan juga Al-Itqan disebutkan bahwasanya seluruh kitab suci, yakni kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan juga suhuf para nabi itu seluruhnya diturunkan pada bulan Ramadan. Dan itu diturunkan secara jumlatan wahidah, secara keseluruhan utuh langsung. Berbeda halnya dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur. Apa hikmah di balik itu? Dalam kitab Al-Itqan dikatakan jawabannya ada pada Quran surah Al-Furqan juz 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina kafaru laula nuzilal Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Jadi orang-orang kafir dahulu itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan secara keseluruhan, secara langsung 30 juz? Mengapa kok harus berangsur-angsur, sedikit demi sedikit? Jawabannya adalah kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Yang demikian itu kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad secara nujuman atau munajaman itu untuk menetapkan hatimu, dan juga kami bacakan Al-Quran kepadamu secara perlahan-lahan. Karena setiap wahyu yang turun silih berganti, berangsur-angsur, menyertai problematika pertanyaan yang ada pada saat itu akan aqwa bil qalbi wa asyadda inayatan bil mursal ilaih. Itu lebih menguatkan dan memantapkan hati sang penerima, yakni Nabi Muhammad SAW. Coba kita bayangkan, jika Al-Quran itu diturunkan secara langsung di awal, yang mana pada itu kandungan daripada Al-Quran itu sudah menjawab problematika, menjadi solusi pada saat itu, maka Nabi akan terlihat lebih santai. Berbeda ketika wahyu diturunkan ketika ada problem, ada pertanyaan dari penduduk setempat, baru Nabi berdoa, kemudian Allah turunkan wahyu yang menjadi jawaban. Itu akan lebih memantapkan hati dan menguatkan hatinya. Mungkin itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Semoga yang tersampaikan tadi dapat menambahkan pengetahuan bagi kita dan juga menambahkan keyakinan kita kepada Al-Quran. Akhirul kalam, al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.